Terkait dengan pemanggilan RK Ridwan Kamil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin, dan di situ sudah diperiksa sekitar 6 jaman begitu kan. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia menunggu hasil momentum itu, pemeriksaan itu, dan kemudian KPK menyampaikan bahwa kalaupun tidak ada persoalan aliran dana dari Bank BJB ke RK, persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, ya kan, case yang disangkakan kepada RK adalah berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB, ya, kaitannya dengan dana iklan begitu. Nah, selaku gubernur pada saat itu tentunya kemudian ketika berbicara sebagai BJB sebagai sebuah korporasi badan usaha milik daerah, maka di situ ada tanggung jawab gubernur selaku pemilik kekayaan dari BUMD tersebut. Nah, dalam hal itu kemudian maka kalau toh kemudian KPK dalam hal ini mengusut adanya keterlibatan atau dugaan keterkaitannya dengan 5 tersangka yang sudah ditetapkan terkaitannya dengan iklan tersebut, gitu kan, maka kemudian sungguhnya ini kan dalam rangka mencari apakah ada keterlibatan. Bahwa kalau kemudian kapasitasnya masih sebagai saksi, no problem, itu bukan persoalan. Tapi yang jelas KPK kan dalam rangka mencari bagaimana sebuah tindak pidana dalam proses penyidikan ini sudah ada tersangkanya, sehingga kemudian dalam rangka untuk bagaimana kemudian perkara itu dinyatakan sebagai P21 atau lengkap begitu. Nah, keterangan-keterangan siapapun termasuk RK di sini adalah dalam kaitan bagaimana menyempurnakan proses penyidikan yang yang kemudian akan dilimpahkan kepada penuntut umum, dalam ini penuntut umum KPK. Persoalan bahwa kemudian ada atau tidak ada aliran dana dari iklan BJB yang disangkakan kepada para tersangka tersebut itu persoalan yang lain, ya. Artinya apa? Artinya bahwa proses penegakan hukum ini berkaitan dengan pemanggilan RK itu, ya, tidak ada masalah dari sisi hukum. Artinya memang bisa jadi pendapat RK berkaitan bahwa momentum yang ditunggu-tunggu memberikan klarifikasi ada benarnya begitu. Bahwa kemudian KPK punya data-data yang lain atau data second opinion yang lain berkaitan dengan misalnya yang kemarin kan dari rumah RK sudah disita itu, ya, mobil dari mobil pribadi mantan Presiden B.J. Habibie yang dibelinya, kemudian sampai ada persoalan ada yang diberikan kepada Elisa siapa itu yang kemarin kasusnya juga sempat mencuat, itu persoalan yang lain. Bahwa itu kemudian KPK punya data pembanding, itu persoalan yang lain juga. Tetapi dalam konteks korupsi dana pengadaan iklan di BJB yang sudah ada tersangkanya, kalau tidak salah ada 5 orang, itu adalah persoalan yang dari sisi ranah penyidikan adalah dalam rangka melengkapi proses penyidikan sehingga kemudian KPK bisa menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal penuntut KPK bahwa perkara itu sudah P21. Jadi sebenarnya persoalan yang sederhana, tetapi kemudian apakah ini ada kaitannya dengan no fire no justice, itu persoalan yang lain lagi. Tapi kan sekarang masyarakat pada posisi semacam itu. Dan kita tunggu kemudian, karena KPK kan juga sudah menjanjikan walaupun RK menyatakan tidak ada kaitannya, bahkan tidak ada penerimaan dana dari proses iklan itu dan merupakan tanggung jawab dari dari direksi, ya. Kalau kemarin disampaikan seperti itu bahwa persoalan pengadaan iklan di BJB itu adalah kaitannya dengan tanggung jawab direksi. Ketika tidak ada laporan kepada gubernur selaku pemegang kendali dari korporat dalam hal BJB tersebut, maka itu RK tidak tahu menahu persoalan itu. Nah, tentunya kenapa persoalan yang muncul kemudian kan adalah kenapa kemudian sampai KPK mengambil atau memeriksa RK sebagai dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, pengertian saksi sendiri kan tentunya kita sudah paham semua. Artinya orang yang mengetahui sebuah peristiwa yang diduga ada sebuah peristiwa pidana, disitulah kepentingannya RK diperiksa untuk melengkapi sebenarnya proses yang sederhana, ya, dalam proses penyidikan, melengkapi proses proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga kemudian bisa dinyatakan P21 atau berkas penyidikannya lengkap sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan jangan lupa perkara Bank BJB yang 5 tersangka ini sudah sedemikian agak lama lah, dalam tanda kutip agak lama, artinya dalam hal penanganan perkara yang menjadi prioritas KPK ini menjadi pertanyaan juga hampir sama seperti kemudian perkara yang ditangani KPK kaitannya dengan kuota haji. Artinya runtutan waktunya seperti itu. Jadi sungguhnya tidak ada hal yang aneh begitu, ya. Persoalan bahwa ada 2 pendapat dari RK dan kuasa hukumnya mengatakan seperti itu persoalan yang lain. Tapi dalam konteks
penegakan hukum, pelaksanaan penyidikan itu adalah dalam rangka proses penyempurnaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Demikian saya kira kaitannya dengan Ridwan Kamil, kaitannya dengan perkara yang kemarin sempat mencuat dan hampir menjadi kehebohan nasional, walaupun perkaranya sebenarnya perkara yang konvensional lah. Dalam perkara korupsi itu perkara konvensional, cuman karena RK seorang yang public figure, kemudian ada di situ kemudian aliran dana yang diduga ya ada pembelian mobil bekas Presiden RI ya, Presiden Habibie, dan kemudian ada juga yang ke mana LM ya, yang ke kaitannya perkara lain, yang perkara secara privat, perkara RK itu sendiri. Jadi kehebohan itulah yang kemudian menjadikan perkara korupsi Bank BJB kaitannya pengadaan iklan itu menjadi sedemikian rupa mendapat perhatian dari masyarakat begitu. Saya kira demikian.